Para sahabat mendoan yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Mendoan. Menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, hari Kamis 9 April 2026 bersama dengan saya, Romo Martinus Ngarlan. Bagaimana kabarnya hari ini? Lor Gunung Slamet Kidul Kali Serayu, Mugo Poros Dulur Slamet Lan Rahayu. Saudara-saudara terkasih, Injil Tuhan hari ini dari Lukas 24 35 sampai dengan 48. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya, karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng, yang mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat pendoan yang terkasih, ketika dua orang murid Emmaus kembali ke Yerusalem dan berkumpul dengan para murid yang lain, Yesus yang bangkit itu tiba-tiba datang, berdiri di tengah-tengah mereka, sambil memberikan salam damai sejahtera bagi kamu. Para murid terkejut, takut, dan ragu-ragu atas peristiwa itu. Dalam situasi gelap itu, Yesus memberikan harapan dengan seruan damai sejahtera. Para sahabat mendoan terkasih, salam damai ini memberikan harapan dan kekuatan baru bagi para murid. Yesus berusaha meyakinkan para murid dengan minta makan dan juga mengingatkan kata-kata ketika mereka dulu hidup bersama, bahwa ini adalah pemenuhan nubuat para nabi dalam perjanjian lama. Para sahabat mendoan terkasih, para murid yang diteguhkan dan diberi harapan baru, kemudian diutus untuk mewartakan pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa. Mari kita bersyukur atas kebangkitan Tuhan yang memberikan harapan kepada kita. Dan mari kita siapkan hati untuk melaksanakan warta pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa, kepada setiap orang yang kita jumpai. Tuhan memberkati. Allah yang penuh kasih, berkati kami agar selalu sadar bahwa Tuhan Yesus Putramu hadir menyertai kami. Dia yang hidup, Dia yang bangkit, selalu ada bersama dengan kami. Berkati kami juga agar siap melaksanakan tugas berutusan soal pengampunan dosa dan pertobatan. Berkati kami semua dan pekerjaan hari ini, agar selaras dengan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat mendoan terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.